يا أرحم الراحمين ارحمنا. Kita akan melanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 14 ya. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله Wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Ali Imran ayat 14 sampai 15. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap perempuan-perempuan, wal banina, dan juga anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati, dan juga harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan juga kuda-kuda pilihan ya. Kuda-kuda pilihan, wal an'ami, dan juga binatang ternak atau hewan ternak, wal harth, dan juga perkebunan atau sawah ladang. Zalika, yang semua itu, mata'ul hayatid dunya, adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tadi dari surat Ali Imran ayat 14 ini, Allah menerangkan kepada manusia ya, bahwa zuyyinna linnas, kami hiasi kehidupan manusia itu. Kami hiasi kehidupan manusia itu dengan ketertarikan, dengan rasa cinta, dengan kecondongan, kecenderungan. Ketertarikan yang pertama kepada siapa? Minan nisa'i, terhadap perempuan-perempuan, terhadap wanita-wanita. Jadi Allah hiasi hidup manusia itu pertama dengan tumbuhnya rasa cinta kepada perempuan. Ini berarti ditujukan kepada seorang laki-laki. Laki-laki yang normal pasti oleh Allah diberikan rasa cinta kepada lawan jenis, yaitu seorang perempuan. Laki-laki normal cinta kepada perempuan itu biasa. Laki-laki normal tertarik dengan seorang perempuan itu juga biasa.
Perempuan normal juga kalau dia tertarik kepada laki-laki itu biasa, manusiawi. Yang tidak normal itu kalau perempuan menyukai perempuan. Laki-laki menyukai laki-laki. Ini tidak normal. LGBT ya ini komunitas yang tidak normal ini. Bagaimana mungkin hal-hal yang tidak normal minta legalitas. Minta diresmikan, dilegalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan tahu bagaimana umat Nabi Lut alaihi salam diberikan azab yang begitu dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan orang Nabi Lut alaihi salam itu laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Menyukai sesama jenis. Yang ini melanggar kodrat manusia. Maaf ya, maaf ini sih maaf ya. Kira-kira ini logikanya. Kalau kita membuat sambal, ya, umpama kita membuat sambal cowet dengan cowet, kira-kira sambal jadi apa tidak itu? Atau bikin sambal uleg-uleg dengan uleg-uleg, kira-kira jadi apa tidak sambalnya? Jadi, ya tidak mungkin. Susah bagaimana orang nyambel kalau cowet ketemu cowet, uleg-uleg ketemu uleg-uleg. Sambal baru bisa jadi seandainya uleg-uleg dengan cowet bersatu padu. Saling bekerja sama, baru sambal jadi. Jadi kodratnya laki-laki ya menyukai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki itu kodrati. Asalkan mencintainya dalam koridor yang dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Walaupun laki-laki itu kodratnya menyukai perempuan, tapi kalau sang perempuan sudah ada yang punya, ya nggak boleh dicintai juga. Ya. Mentang-mentang normal dong laki-laki suka dengan perempuan. Normal sih normal. Yang lu cintai perempuan udah ada yang punya. Istri orang misalkan. Ya udah boleh. Walaupun perempuan laki-laki itu saling suka itu normal. Ya. Perempuan menyukai laki-laki normal. Asalkan laki-lakinya sudah belum ada yang punya. Kalau sudah ada yang punya ya nggak boleh. Haram hukumnya, ya, perempuan menyukai laki-laki sudah bersuami, beristri, ya, berkeluarga, ya tidak boleh. Normal sih normal, tapi lihat dulu laki-laki ya sudah ada yang punya apa belum. Normal sih normal, perempuan sudah ada yang punya belum. Jangan sampai normal-normal tapi mencintai orang yang sudah ada yang punya. Ini kan namanya prahara, bisa menjadi perusak rumah tangga orang. Muncullah yang namanya pelakor. Ya. Auto pelakor. Iya, perebut laki orang. Atau senior. Apa senior? Senang istri orang. Ini juga tidak baik. Ya. Laki-laki normal dia akan suka dengan perempuan. Allah hiasi kehidupan seorang laki-laki dengan kecintaan kepada perempuan. Jadi ketika kita mencintai istri kita, itu merupakan anugerah dari Allah. Allah hiasi mata kita dengan ketertarikan kepada perempuan. Yang kemudian cinta itu harus dilegalitaskan dalam bentuk pernikahan. Kalau nggak diikat dengan pernikahan, maka cinta itu akan bisa menimbulkan dosa. Ya. Supaya cinta kita mengandung rahmat, mengandung berkah, harus dilegalitaskan dalam bentuk pernikahan. Sehingga cinta kita bisa menambah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hiasi seorang laki-laki dengan ketertarikan seorang perempuan. Orang kalau sudah terbalut rasa cinta itu biasanya nggak memandang apakah rupanya nggak enak dilihat atau tidak. Cinta buta katanya.
Biar kata orang itu perempuan jelek, ya kata orang. Lah kalau kita suka, apa urusannya dengan orang? Kan begitu. Dia hidungnya pesek, kata orang. Lah kalau kita suka, urusan apa dengan orang? Kadang-kadang kita ngelihat, Masya Allah, laki-lakinya ganteng, gagah, bersih, putih. Itu perempuannya kok hitam, buluk, umpama ya. Kalau sudah jodoh bagaimana? Sebaliknya kadang-kadang kita lihat perempuannya Masya Allah cantik, ya, indah, langsing, menawan. Lihat laki-lakinya Masya Allah, nggak terurus, badannya kucel umpama. Kalau saling suka bagaimana? Ya, jadi rasa cinta itu menimbulkan gelap mata kadang-kadang. Orang kalau sudah rasa cinta nggak peduli, dia mukanya jelek, badannya kurus, krempeng, nggak peduli apa kata orang, yang penting kita suka. Asalkan tadi yang kita cinta masih sendiri, belum ada yang punya. Dan kemudian aku nggak peduli dia sudah punya istri, wah ini salah. Aku nggak peduli dia sudah punya suami, yang penting saya suka. Apa kata orang, urusan lain. Nah ini salah, ini prinsip yang salah. Nah, kemudian cinta itu harus diikat dalam satu bingkai yang namanya pernikahan. Dengan nikah insya Allah cinta akan membawa keberkahan. Cinta akan menambahkan ketenangan. Cinta akan menghadirkan kebahagiaan. Kalau nggak diikat dengan tali pernikahan, selamanya cinta nggak akan dapat menimbulkan ketenangan. Jadi kepada para jomblo ini, yang belum pada nikah, carilah pasangan yang paling indah, yang paling cantik, yang paling kira-kira mendatangkan kebahagiaan. Kemudian kalau sudah, harus segera diikat dengan tali pernikahan agar bisa membawa keberkahan hidup. Hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi hidup manusia dengan kecintaan kepada seorang perempuan. Yang kedua, wal banina. Kami hiasi hidup manusia dengan rasa cinta kepada anak-anak. Merembet kalau sudah ke istri, dia punya anak, cinta kita kemudian terbelah menjadi dua. Kalau dulu istri kita nggak punya saingan, cinta kita sepenuhnya untuk istri kita. Ketika dia sudah punya anak, cinta kita akan terbelah ya, sebagian kepada istri, sebagian kepada anak kita. Ya itu wajar. Itu wajar. Tapi jangan sampai kemudian cenderung ke salah satu pihak saja. Kita cinta kepada anak saja, kepada istri tidak. Ya itu juga salah ya. Kita cinta istri ya otomatis kita cinta kepada anak-anak kita. Ya. Kami hiasi cinta kita kepada anak-anak kita. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita seorang anak. Itu anugerah. Coba lihat saudara-saudara kita ya, teman-teman kita, sahabat kita yang saat ini usia pernikahan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Mohon maaf ini. Mereka oleh Allah belum diberikan momongan, belum diberikan anak. Dengan berbagai macam usaha. Kita oleh Allah sudah diberikan seorang anak, seorang putra, alhamdulillah. Tetapi kemudian bukan hanya cuma alhamdulillah, kita mesti tahu bahwa anak-anak kita merupakan titipan dari Allah. Yang harus kita jaga, kita pelihara dan kita didik. Titipan Allah. Istri ya titipan Allah juga. Anak titipan Allah. Yang titipan itu akan mengandung pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cuma alhamdulillah punya anak, alhamdulillah punya putra ya. Tapi kita nggak mau didik. Anak dibiarkan saja, dia nggak diajari agama, nggak diajari ibadah, nggak diajak untuk sholat. Ini akan menjadi malapetaka ini. Allah nitip kepada kita, Nik, aku titipkan kepadamu seorang anak. Kau didik, kau jaga, kau pelihara, kau arahkan mereka dengan agama. Jangan sampai kitanya sebagai orang tua ahli ibadah, tapi anak-anak kita nggak mau ibadah.
Wah, ini bencana ini penyakit. Berapa banyak itu? Bapaknya, ibunya seorang haji, hajah yang dia giat ke masjid, giat ke pengajian, ahli bersedekah, ahli berjamaah. Tetapi anaknya tidak diarahkan kepada agama. Yang seperti ini banyak. Ironi ini. Ironi, disangkanya anak tidak ada pertanggungjawaban. Orang seperti ini walaupun dia ahli ibadah, ibadahnya banyak, amaliyahnya banyak. Ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, haji, umroh dia kerjakan. Tapi kalau anak yang gak diarahkan kepada agama, orang seperti ini terancam masuk neraka. Kan ada satu kisah itu di dalam hadis ya kan. Dikisahkan bahwa dalam persidangan akhirat itu kan ada orang tua yang disidang oleh Allah ya. Ditanya amal sholatnya, ditanya amal puasanya, ditanya amal zakat hajinya. Ini orang tua memang ahli ibadah. Ibadahnya, puasanya beres, sholatnya beres, zakatnya beres. Akhirnya ini orang tua oleh Allah dipersilakan untuk masuk ke surga. Nah, giliran berikutnya yang disidang anaknya. Ketika disidang, siapa Tuhanmu? Aku nggak tahu. Kau sholat apa tidak? Tidak. Dulu kau selama hidup suka puasa apa tidak? Tidak. Suka ibadat? Tidak. Suka ke pengajian? Tidak. Kenapa tidak? Kau dosa terlalu banyak. Tapi ibadah sedikit pun nggak ada. Kau masuk neraka. Ini anak protes. Ya Allah sebentar, aku membutuhkan keadilan. Apa? Benar saya nggak kenal Allah Tuhan saya. Benar saya nggak kenal agama saya. Saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah. Tiap hari bergelimangan dosa. Bukan aku nggak mau ibadah. Lalu orang tua saya nggak mengajarkan itu kepada saya. Nggak mengajarkan itu. Iya. Dia enak-enakan sholat, saya mabuk dibiarkan saja. Dia enak-enakan hadir di pengajian, saya dugem dibiarkan saja. Dia enak-enakan di majelis ta'lim, saya nggak sholat dibiarkan saja. Saya dalam maksiat dibiarkan saja. Saya bukan nggak mau ibadah. Orang tua saya nggak mengarahkan ke sana, nggak mendidik saya. Jadi kalau sekarang saya masuk neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya gabung ke neraka semua. Orang tua kamu yang mana? Tuh yang mau masuk surga. Dipanggil dia. Sebentar Pak, sebentar kalau cara kita ya. Ini anak kamu. Benar ya Allah? Anak kamu? Benar. Waktu di dunia nggak pernah kau ajarkan agama. Iya ya Allah. Nggak kau ajarkan ibadah. Enggak ya Allah. Sampai dia nggak mengenal Tuhannya. Benar ya Allah. Sampai dia nggak mau melaksanakan perintah agama. Iya ya Allah. Kau tahu tidak bahwa anak adalah titipanku, amanahku yang harus kau didik, kau arahkan, kau gembleng. Kau berikan pendidikan agama. Tapi kau khianat, anakmu kau biarkan, kau suka ibadah, kau ahli hadir di pengajian, tapi anakmu bermaksiat kau biarkan saja. Artinya kau khianat. Dan khianat adalah dosa besar. Lalu bagaimana ya Allah? Ya kamu sama anakmu gabung ke neraka semua. Akhirnya orang tuanya yang ahli ibadah masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu, anakmu, istrimu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Jadi kecintaan kita kepada anak, kita wujudkan dengan pendidikan agama. Kita didik dia sedini mungkin tentang hal agama. Kita biasakan mereka hidup beragama dalam rumah tangga itu. Sehingga mereka dewasa, jadi apapun dia, profesinya, dasar agamanya ikut. Anak itu kalau dari kecil sudah dididik dengan agama, kelak dia dewasa, jadi apapun dia, agamanya akan ikut. Jadi polisi yang beriman, polisi yang saleh.
Jadi tentara-tentara yang soleh. Jadi pejabat-pejabat yang soleh. Jadi teknokrat-teknokrat yang soleh. Jadi konglomerat yang soleh. Jadi seniman yang soleh. Jadi apapun dia, dasar agamanya ikut. Karena dari kecil dia dididik agama. Jadi kita sebagai orang tua, oleh Allah diberikan kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Ini bentuk rasa cinta kita kepada anak kita. Diarahkan untuk hidup beragama. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khaili. Kami hiasi manusia kecintaan kepada harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Setelah Allah hiasi kita dengan cinta kepada perempuan, kepada anak-anak, Allah pun hiasi, ilhami kita dengan cinta kita dengan harta benda. Bisa dalam bentuk emas ataupun perak. Jadi ketika kita cinta kepada harta itu manusiawi. Kita mencintai kekayaan kita itu manusiawi. Ya. Kita cinta kepada harta benda materi yang kita dapati itu manusiawi. Itu Allah tanamkan dalam diri kita. Nah, tetapi sekali lagi bahwa harta benda yang kita miliki itu juga titipan sebagaimana anak tadi. Kekayaan itu titipan, harta benda itu titipan, materi itu titipan, rumah titipan, mobil titipan, jabatan titipan, perabotan titipan, semua yang kita miliki titipan. Yang harus kita pergunakan, kita belanjakan di jalan Allah. Dan jangan sampai harta benda kita memalingkan kita kepada Allah. Orang yang beriman, harta bendanya justru dijadikan sebagai alat media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia berinfak, dia bersedekah, dia berbagi dengan sesamanya. Jangan sampai hartanya menyebabkan dia bakhil. Ini yang terjadi. Dia orang Islam. Dia ngerti bahwa harta itu titipan. Cuma cintanya kepada harta begitu luar biasa dan kuat sehingga menimbulkan rasa bakhil. Ini penyakit. Kalau sudah bakhil, yakinlah bahwa harta bendanya akan menggulingkan dia, akan menghancurkan dia. Jadi jangan sampai harta benda kita menyebabkan kita bakhil. Syukurnya kita kepada harta, wujudkan dengan kita suka berinfak, bersedekah. Jangan sampai kita, terima kasih ya Allah, sudah diberikan harta. Terima kasih ya Allah, sudah diberikan kekayaan. Tapi kita nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Itu syukur model apa? Syukur model apa? Kalau kita syukur kepada Allah dengan dalam bentuk harta ini, maka harta kita pergunakan untuk kepentingan agama, infak, sedekah. Syukur-syukur kita wakaf ya. Karena wakaf ini Masya Allah ya. Kalau kita mewakafkan satu benda kepunyaan kita yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, maka walaupun kita sudah meninggal dunia sampai terkubur bahkan hancur tubuh kita, maka pahalanya akan mengalir, Masya Allah. Umpama ya, kita punya sebidang tanah, nggak seberapa, misalkan 10 meter ya persegi. Kemudian tanah itu kita infakkan untuk masjid. Silakan pengurus masjid, saya punya tanah, saya wakafkan. Kemudian oleh masjid itu tanah dibangunlah kantor masjid atau dibikinlah madrasah, dibikinlah kantor DKM misalkan. Maka selama tanah yang kita infakkan, yang kita wakafkan itu dipergunakan untuk kepentingan agama, kitanya sudah mati, kita akan dapat kucuran pahala sampai di alam kubur. Kita punya mobil umpama kita punya mobil kita banyak ini misalkan. Sudahlah satu nih mobil kita wakafkan kepada pesantren misalkan. Kepada pesantren, saya punya mobil boleh diwakafkan untuk kepentingan pesantren. Nah itu selama mobil itu dipergunakan untuk kepentingan pesantren,
Kitanya udah meninggal dunia, maka pahalanya akan diantarkan kepada kita. Itulah asiknya kita bersedekah, sedekah jariah. Jadi kecintaan kita kepada harta jangan menyebabkan kita lupa segalanya, jangan menyebabkan kita berpaling kepada perintah Allah. Justru rasa syukur kita kepada harta kita wujudkan dengan kita banyak berinfak, bersedekah, bersodakoh, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian wal an'ami, kami hiasi kehidupan manusia itu dengan cinta kepada hewan ternak. Ya. Hewan ternak itu ya bisa kuda, bisa kerbau, bisa sapi, bisa kambing. Ya. Yang kira-kira ternak itu bisa dipergunakan untuk umum ya, dagingnya itu dihalalkan oleh Allah, dagingnya halal, dagingnya mengandung manfaat ya, bukan ternak yang diharamkan. Misalkan ternak babi ya, ini ternak yang oleh agama diharamkan ya. Ternak yang diharamkan, ternak anjing misalkan, ternak celeng itu. Tapi ternak-ternak yang dagingnya dihalalkan, ayam. Kadang-kadang orang itu ada yang hobi ya, hobi memelihara ayam, hobi memelihara kambing, hobi memelihara hewan-hewan yang lain, sapi misalkan kerbau, ya, atau unta. Ada saja orang yang punya hobi kecintaan kepada hewan ternak. Itu Allah ilhami, Allah berikan ilham itu kepada kita untuk memelihara hewan ternak tadi. Wal harsi, yaitu sawah ladang atau perkebunan. Kami hiasi kecintaan manusia kepada tanam-tanaman. Ya. Ada juga orang yang kemudian dia suka dengan usaha perkebunan. Ya. Perkebunan kurma, perkebunan buah-buahan, jambu, jeruk, dan lain sebagainya. Ada orang yang gak suka dengan kebun, ada. Ada orang yang hobinya memelihara ikan misalkan. Ada orang yang hobinya suka bertani, ada. Semua itu Allah ilhami kepada kehidupan manusia. Kita tuh manusia, bukan hewan, bukan malaikat yang stagnan hidupnya. Tapi kita berkembang. Berkembang dan berkembang dan berkembang. Itulah ciri daripada kehidupan manusia. Ya. Wallah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang semua itu kata Allah adalah perhiasan kehidupan dunia. Kecintaan kita kepada perempuan, wanita, kecintaan kita kepada anak, kecintaan kita kepada harta, benda, hewan, ternak, ya. Kendaraan, kuda-kuda pilihan, perkebunan, ya. Semua itu perhiasan dunia yang menyebabkan manusia terasa betah hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, kemudian di ayat 15-nya, kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari semua itu? Allah memberikan tawaran, maukah aku berikan ada sesuatu yang lebih baik dari semua itu, dari perhiasan yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang lebih baik dari kecintaan kepada perempuan, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta benda, kepada hewan ternak, kuda-kuda pilihan, kendaraan, perkebunan. Ada yang lebih baik dari semua itu. Yaitu apa? Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhannya mereka akan mendapatkan surga. Ini Allah menawarkan, mau enggak kau tak tahukan bahwa ada yang lebih baik loh dari semua perhiasan dunia. Yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar. Yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah. Jadi indahnya
permata dunia, indahnya perhiasan dunia nggak ada seberapa dibanding dengan surga. Sehingga Allah kasih tahu, hai manusia, kalau anggap bahwa dunia itu indah, ya, ada loh yang lebih indah dari itu. Mau nggak aku kasih tahu, kata Allah. Muhammad, kasih tahu kepada mereka bahwa cintamu kepada dunia ada yang lebih baik daripada itu. Jannatun tajri min tahtihal anhar, yakni surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatun, dan mereka juga diberikan istri-istri yang disucikan. Alias bidadari, ya. Azwajum mutahharah, istri yang disucikan. Kok disucikan bagaimana? Jadi konon katanya yang namanya bidadari surga itu selamanya akan suci, ya. Selamanya akan suci, selamanya akan gadis dan perawan. Mohon maaf ya, tidak seperti perempuan-perempuan di dunia. Mohon maaf ini. Kalau perempuan di dunia, kalau sudah dia dipakai, umpama ya, dia sudah pengantenan, sudah punya suami, berhubungan badannya sudah, sang perempuan sudah nggak gadis lagi. Ya, perempuan di dunia. Kalau sudah dipakai ya sudah jadi bekas, ya, second. Ya. Tapi istri-istri di surga, bidadari surga, biarpun tiap detik dipakai, selalu perawan. Habis dipakai perawan lagi, habis dipakai gadis lagi. Itu namanya bidadari surga. Di surga tidak ada bidadari janda, itu nggak ada. Tidak ada bidadari itu janda, itu nggak ada. Bidadari surga selamanya gadis, selamanya perawan, dipakai terus, tapi nggak pernah janda, nggak pernah ya ada istilah bekas perawan, itu nggak ada. Kemudian makna dari mutahharo ini, mereka nggak pernah yang namanya menstruasi gitu. Tidak seperti perempuan di dunia pada umumnya, istri-istri kita kan begitu. Ya, kalau sudah akil balik ya perempuan itu pasti akan mengalami yang namanya haid itu. Perempuan surga, bidadari surga selamanya suci, nggak pernah haid itu. Ini namanya azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Bagi orang yang beriman nanti mereka di surga, oleh Allah akan dikelilingi mereka itu dengan pelayan-pelayan yang sangat cantik rupawan, yakni para bidadari. Jadi cantiknya perempuan di dunia, kita sering kagum dengan seorang bintang film yang cantiknya aduhai, ya. Yang cantiknya luar biasa. Menawan, indah, mempesona. Kalau senyum, Masya Allah manisnya. Terpikat kita dengan seorang artis. Ternyata secantik-cantiknya perempuan di dunia ini, dibanding dengan bidadari surga, tidak seujung kukunya. Azwajum mutahharah, waridwanum minallah, dan mereka juga mendapatkan keridhaan Allah. Allah meridhoi mereka. Di surga sudah tidak ada lagi larangan Allah. Surga adalah tempat bebas larangan. Semua yang kita perlaku, yang kita kerjakan Allah ridhoi. Ya kita berbuat Allah ridhoi. Di surga sudah tidak ada larangan lagi. Beda dengan di dunia, kita terikat dengan aturan. Aturan Allah, aturan agama, aturan negara, undang-undang dan sebagainya. Kita nggak bebas. Berbuat apapun kita dibatasi oleh aturan. Tapi di surga tempat bebas aturan, kita bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada orang yang kemudian dibatasi oleh aturan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.